Semaraknya kembang api yang menghiasi langit di malam pergantian tahun biasanya sekaligus membawa asa atau harapan yang lebih baik untuk melewati tahun berikutnya. Refleksi dari satu tahun yang sudah dilewati, baik pencapaian maupun kesalahan, membawa semangat tersendiri untuk bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Collaborating for Progress, Celebrating Success. Berkolaborasi untuk kemajuan dan bersama-sama merayakan kesuksesan. Itulah strategi memasuki tahun 2023 sebagai tahun yang ingin kami rayakan dengan berbagai pencapaian. Tentu saja, dalam kurun waktu 1 tahun ini, perjalanan kami dalam mendedikasikan diri kepada negeri telah menorehkan banyak kisah. Suka dan duka adalah hal yang biasa. Yang luar biasa adalah bahwa kami bisa melewatinya secara bersama-sama. Dan seluruh perjalanan itu terangkum dalam Kaleidoskop Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara tahun 2023. Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara dalam kiprahnya berdiri dalam 2 unit lini yang masing-masing fokus dalam pencapaian target kinerja yang dimiliki. Unit pertama adalah Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah atau KDOD yang tahun ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Sebuah policy paper atau kertas kerja kebijakan dengan tema strategi kebijakan penguatan pelayanan investasi dalam mendorong peningkatan investasi di daerah dan sebuah policy brief atau risalah kebijakan dengan tema telaah isu strategis aktualisasi kebijakan reformasi birokrasi tematik di daerah telah diselesaikan dengan nilai kemanfaatan sebesar 2,31 dengan kategori sangat bermanfaat bagi para pengguna. Ekspos kegiatan ini juga telah dilakukan pada bulan Oktober 2023. Selain itu, Jurnal Borneo Administrator sebagai satu-satunya jurnal di lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang terakreditasi oleh Kemenristek Dikti pada peringkat Sinta 2, tahun ini kembali menerbitkan 3 buah jurnal. Dan saat ini, penggunaan bahasa Inggris masih dilakukan sebagai upaya untuk menuju jurnal berlevel internasional. Kemudian untuk menunjang kompetensi para pengelola jurnal tersebut, unit ini juga menggelar kegiatan bedah jurnal, pelatihan System Thinking dan System Dynamics pada bulan September. Masih di unit KDOD yang juga selalu membuka diri untuk memberikan pelayanan, konsultasi, dan bekerja sama dengan berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun beberapa kegiatan kerjasama yang telah dilakukan adalah Kajian Ekonomis Kendaraan Dinas di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan pada rentang bulan Mei hingga Juni. Kajian Akademis Kebijakan Pemekaran atau Penataan Kelurahan Sungai Pinang pada Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda di rentang bulan Maret hingga Juni. Analisis Strategi Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan Kota Samarinda di rentang bulan Maret hingga Juni. Analisis peta potensi ekonomi yang dapat dikelola BUMD pemerintah Kota Samarinda di rentang bulan Juli hingga November. Fasilitasi inovasi pelayanan publik, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan survei kepuasan masyarakat Kabupaten Pasir. Analisis kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat Kota Samarinda sebagai mitra IKN di bulan Juli. Strategi percepatan penurunan stunting pemerintah Kota Bontang di rentang bulan September hingga November. Analisator survei kepuasan masyarakat pemerintah Kota Bontang tahun 2023 di bulan September hingga November. Kajian pembentukan UPT Samarinda Smart City di bulan September hingga November. Kajian evaluasi program prioritas wali kota pemerintah Kota Bontang di rentang bulan Oktober hingga November. Dan kajian reformulasi TPP pemerintah Kabupaten Malinau di bulan September hingga November. Berikutnya beralih ke unit pelatihan dan pengembangan atau yang biasa disingkat dengan Latbang. Sesuai nama unitnya, unit ini khusus menangani berbagai pelatihan dan pengembangan untuk seluruh ASN di Indonesia.
Adapun pelatihan dan pengembangan yang telah dilaksanakan adalah pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 sebanyak 1 angkatan, pelatihan kepemimpinan administrator sebanyak 4 angkatan, pelatihan kepemimpinan pengawas sebanyak 3 angkatan, dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebanyak 2 angkatan. Dari seluruh pelaksanaan pelatihan tersebut, capaian indikator kinerja sasaran kegiatan yang didapatkan adalah realisasi peserta pelatihan kepemimpinan yang lulus dengan predikat minimal memuaskan mencapai 96,47 dengan indeks kepuasan peserta pelatihan mencapai 92,55. Realisasi peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang lulus dengan predikat minimal memuaskan mencapai 100 dengan indeks kepuasan peserta pelatihan mencapai 92,61. Dan dalam perjalanannya memberikan narasumber terbaik untuk para peserta pelatihan, unit Latbang berhasil menghadirkan beberapa kepala daerah untuk memberikan ceramah dalam pelatihan yang dilaksanakan. Wali Kota Samarinda, Dr. Haji Andi Harun. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Mkes. Bupati Penajam Pasir Utara, Insinyur Haji Hamdan. Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud. PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paiwai. Dan Sekda Kabupaten Tanah Tidung, Said Akil STMT. Kemudian, sebagaimana di unit KDOD, unit Latbang juga selalu memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders eksternal yang membutuhkan. Adapun beberapa kegiatan kerja sama yang telah dilakukan adalah pelaksanaan pelatihan kepemimpinan pengawas pemerintah Kabupaten Berau, pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, pemerintah Kabupaten Malinau, dan pemerintah Kabupaten Nunukan. Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pemerintah Kota Bontang, dan pendampingan kunjungan studi tiru praktik baik pelatihan revolusi mental di lingkungan pemerintah Kota Bontang ke Provinsi Jawa Timur. Tak hanya 2 unit lini tersebut yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pelaksanaan seluruh kegiatan. Bagian umum sebagai unit pendukung tentu saja turut mengambil peran dalam seluruh pencapaian yang ada. Selain rutinitas pekerjaan, beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan oleh bagian umum adalah modernisasi atau pembaharuan sarana dan prasarana yang terus ditingkatkan sebagai sebuah bentuk dukungan manajemen dalam memberikan kenyamanan, kemudahan, dan kepuasan yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari hasil survei Sarpras yang dilakukan di penghujung tahun 2023, survei internal mendapatkan nilai sebesar 83,10 dan survei eksternal mendapatkan nilai sebesar 86,74. Pelatihan pelayanan prima bagi pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Konsolidasi kearsipan. Kunjungan ke titik nol Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pengembangan kapasitas SDM ke Coconut Beach, Samboja. Sosialisasi P4GN dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Sosialisasi kanker dari Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia. Dan seminar kesehatan mental dari praktisi psikologi klinis. Bagian umum tentunya juga memiliki indikator untuk mengukur kinerjanya seperti halnya 2 unit lini yang ada. Realisasi untuk nilai evaluasi AKIP mencapai 77,11. Realisasi nilai kinerja anggaran pada aspek implementasi mencapai 86,22. Realisasi nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran mencapai 94,29. Persentase pegawai yang menerima pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun adalah sebesar 100%. Realisasi indeks kualitas sarana dan prasarana yang modern mencapai 80,95. Dan realisasi nilai pengawasan internal kearsipan mencapai 95,25.
Kemudian sebagai bentuk penerapan continuous improvement kami, di tahun 2023 ini Puslatbang KDOD kembali menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai 93,15. Nilai-nilai berakhlak sebagai core values ASN selalu kami upayakan dapat terinternalisasi dengan baik kepada seluruh pegawai di lingkungan Puslatbang KDOD. Tentu saja, hal ini memerlukan aksi nyata sebagai pembuktian bahwa kami adalah ASN yang berfungsi sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat pemersatu bangsa sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Untuk itu, beberapa kegiatan lainnya yang telah kami laksanakan adalah perayaan Hari Ulang Tahun Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia ke-66 tahun yang jatuh pada tanggal 6 Agustus 2023 dengan beberapa kegiatan, yaitu Kick-Off Hutlan ke-66 tahun sebagai tanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan Hutlan ke-66 tahun 2023. Dalam perayaannya, berbagai perlombaan yang dilaksanakan adalah lomba tebak-tebakan, lomba karaoke, lomba tenis meja, lomba cerdas cermat, lomba futsal sarung, lomba masak, dan lomba tarik tambang. Selain itu, beberapa kegiatan lainnya yang dilaksanakan adalah seminar membedah kebijakan reformasi birokrasi tematik, bakti sosial, dan puncak perayaan Hutlan ke-66 tahun yang digelar dengan sangat meriah. Forum Kelompok Budaya Kerja yang telah menghadirkan 25 orang narasumber dengan 25 tema menarik seputar budaya kerja. Selain itu, Forum KBK ini juga telah berhasil menghasilkan 20 inovasi yang lahir dari ide-ide kreatif para pegawai di lingkungan Puslatbang KDOD. Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa milik Puslatbang KDOD di tahun 2023 ini juga telah melaksanakan berbagai program kegiatan, yaitu Majelis Taklim dalam menyambut dan menjalani bulan suci Ramadan, Halal Bihalal dalam rangka merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah, serta penyembelihan hewan kurban dalam rangka merayakan Idul Adha 1444 Hijriah. Selanjutnya, podcast Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara di tahun 2023 ini meluncurkan sebuah segmen terbaru yang diberi nama Amira, yang merupakan singkatan dari Alumni Bicara. Dalam segmen ini, para alumni lulusan terbaik menjadi bintang tamu yang akan ditampilkan dalam setiap episodenya. Jambore Inovasi Kalimantan yang digelar di Samarinda Convention Center dan bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur telah sukses digelar pada tanggal 27 hingga 31 Agustus yang lalu. Kegiatan ini tentu saja menjadi puncak acara dalam pelaksanaan kompetisi inovasi Pasca Diklat atau yang disebut dengan Sinopadik, yang seluruh rangkaiannya telah dilaksanakan sejak bulan Juli. Dan dari kegiatan ini pula lah dihasilkan masing-masing 3 orang finalis dari tingkat PKA dan PKP yang mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3. Sebagai bagian dari Lembaga Administrasi Negara, tentu saja kami patut berbangga hati atas berbagai prestasi dan penghargaan yang telah berhasil diraih di tahun 2023 ini. Di antaranya adalah peringkat 8 terbaik dalam nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran LAN tahun 2022 kategori kementerian atau lembaga. Opini WTP dari BPK untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023 oleh Komisi Informasi Pusat. Penghargaan Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atas keberhasilan dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi melalui mekanisme manajemen talenta. Puslatbang KDOD di tahun 2023 ini mendapatkan penghargaan dari LAN Pusat sebagai salah satu satker terbaik dalam pengelolaan pagu besar.
Kemudian untuk layanan kearsipan, Puslatbang KDOD sendiri mendapatkan nilai 95,25 dengan kategori AA atau sangat memuaskan. Dan selanjutnya, Puslatbang KDOD tahun 2023 ini juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM atas kerjasama penyelenggaraan kegiatan akselerasi pelatihan struktural kepemimpinan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Banyak pencapaian yang menimbulkan rasa bahagia. Namun ternyata banyak pula kabar duka yang membuat hati lara. Di penghujung tahun 2023, tepatnya tanggal 15 Desember 2023, kami keluarga besar Lembaga Administrasi Negara digemparkan oleh kabar duka. Pemimpin kami, Bapak Profesor Dr. Adi Suryanto MSI CHRM, berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tepat seminggu setelah usianya mencapai 54 tahun. Hati sedih, perasaan tak karuan, sulit untuk menerima, bersikap tak percaya. Walaupun kami yakini kematian adalah pasti, tak ada satupun di dunia ini yang abadi. Namun ketika Tuhan membawanya pergi, tetap saja menorehkan duka yang mendalam. Suasana menjadi sangat muram, dan langit seolah menjadi kelam. Selamat jalan Bapak, pemimpin, guru kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlaskan hati kami. Semoga Engkau diberikan di tempat terbaik di sisinya. Dan tak hanya itu, di tahun ini pula kami kehilangan putra-putri terbaik bangsa yang juga menjadi bagian dari keluarga besar Lembaga Administrasi Negara. Atas segala dedikasi, pengorbanan, pengabdian, kebersamaan, kolaborasi, dan sinergi yang telah kita rajut bersama-sama, kami Puslatbang KDOD memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah pergi mendahului kami. Semoga tenang dan bahagia di sisi Sang Khalik. Alhamdulillah 2023 telah kita lalui. Banyak hal yang telah kita lakukan dan masih banyak hal yang harus kita wujudkan di 2024 ini. Beberapa hal yang berhasil dilakukan oleh Puslatbang KDOD di 2023 antara lain membangun sinergi antar sesama pegawai pada Puslatbang KDOD. Ini penting karena tidak ada satupun yang bisa kita lakukan tanpa ada sinergi yang bagus sesama warga Puslatbang KDOD. Demikian juga dengan memperkuat kolaborasi dengan stakeholders. Mengapa ini dilakukan? Karena tidak ada makna keberadaan Puslatbang KDOD kalau tidak bisa memberikan layanan yang terbaik, interaksi yang baik dengan sesama stakeholders yang ada. Oleh karena itu, 2023 kita telah mencoba membangun korelasi yang bagus, interaksi yang bagus dengan stakeholders Puslatbang KDOD itu. Dan ke depan kita akan terus kembangkan upaya-upaya tersebut. Yang lain adalah kita berhasil melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang ada dan juga berbagai kegiatan-kegiatan pengembangan yang semuanya dimaksudkan agar misi dari Puslatbang KDOD ini bisa diwujudkan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan menjadi bermanfaat bukan hanya bagi kami sendiri, tetapi juga bagi stakeholders, bagi bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. 18 tahun sudah Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara berkiprah di tanah Borneo. Dengan semangat makarti bakti nagari, kami akan tetap setia melayani, mengabadikan seluruh jiwa dan raga kami untuk negeri Indonesia yang kami cintai.